Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi listrik statis bagian yang ketiga, yaitu tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Bersama saya, Dede Rustiawan Kusmana. Energi potensial listrik. Nah, perubahan energi potensial sama dengan negatif kerja atau usaha yang dilakukan gaya konservatif. Nah, gaya listrik termasuk gaya konservatif sehingga kita dapat mendefinisikan energi potensial pada gaya listrik. Nah, dengan menggunakan bahwa kerja adalah sama dengan negatif perubahan energi potensial, maka dapat kita tuliskan persamaannya delta EP perubahan energi potensial sama dengan negatif usaha yang diperlukan untuk memindahkan dari posisi 1 ke posisi 2, ya. Jadi perubahan energi potensial delta EP sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, seperti gambar seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini muatan yang akan dipindahkan dari posisi 1 menuju ke posisi yang kedua. Maka butuh usaha ketika berada di sekitar muatan Q yang memiliki medan listrik sama dengan E. Nah, kalau diturunkan persamaannya seperti ini, ya. Usaha itu adalah FDR. Nah, sedangkan F itu adalah Q kali E. Nah, kalau diteruskan persamaannya, E sendiri kaki per R kuadrat. Nah, berasal dari muatan Q, medan listriknya. Nah, kalau diintegralkan, maka hasilnya menjadi sama dengan kaki Q besar. Ini 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Batas bawahnya R1, batas atasnya adalah R2. Nah, dari persamaan tersebut, kita bisa mengambil titik acuan pada jarak tak berhingga. Kalau R-nya tak berhingga, berarti EP-nya akan sama dengan 0, ya. Maka akan diperoleh bahwa EP pada posisi R itu sama dengan K kali Q besar per R. Maka dirumuskanlah energi potensial listrik itu sama dengan K Q per R, gitu ya. Oke, baiklah kita lihat contohnya seperti ini. Ini soal SPMB tahun 2006. Dua muatan A dan B masing-masing muatannya Q1 4 mikrokolom, Q2 6 mikrokolom, jaraknya 4 cm. Jika jaraknya dibuat menjadi 8 cm, maka perubahan energi potensialnya terhadap kedudukan awalnya adalah berapa Joule? Oke, dari posisi awalnya 4 cm menjadi posisi akhirnya 8 cm. Nah, penyelesaiannya kita gunakan persamaan EP K kali Q1 Q2 per R. Ya. Nah, pada saat jaraknya 4 cm, maka energi potensialnya adalah, ya, ini K kali Q1 Q2, nah R-nya 4 cm ke meter kan, ya. Ini 4 mikro, ini 6 mikrokolom, jadi hasilnya 5,4 Joule. Kemudian pada saat jaraknya 8 cm, ya jaraknya tinggal diganti. R-nya menjadi 8 kali 10 pangkat min 2. Muatannya sama, K-nya juga tetap sama, tidak dirubah. Hasilnya 2,7 Joule, maka perubahannya adalah selisih saja, menjadi 2,7 Joule. Ya, contoh soal nomor 2, ini soal UGM tahun 2005. Muatan titik 5 mikrokolom digeser posisinya dari jarak 10 meter menuju jarak 5 meter yang diukur terhadap muatan lainnya, yaitu min 20 milikolom. Energi potensial listrik sistem dua muatan ini akan berkurang atau bertambah, berapa besarnya, ya. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus energi potensial tadi ya, K Q1 Q2 per R. R-nya yang diubah dari 10 menjadi 5 meter. Nah, jadi pada saat 10 meter, energi potensialnya tinggal dimasukkan K, Q1, Q2, nah, per R. Nah, tanda negatifnya dimasukkan ya. Jadi min 20 milikolom, ini pangkat min 3, ini mikro min 6, ya, jaraknya 10 meter, diperoleh, suara motor deh.
Ya, penyelesaiannya kita gunakan rumus energi potensial K kali Q1 Q2 per R. Nah, pada saat jaraknya 10 meter dimasukkan angkanya, ya, ini R-nya 10 meter, ini muatannya 5 mikro dan min 20 mili. Kalau masukkan tanda negatifnya, ya, maka diperoleh min 90 Joule. Kemudian pada saat jaraknya 5 meter, masukkan ke rumus yang sama, R-nya diganti jadi 5 meter, maka akan diperoleh 180 Joule. Berarti dari min 90 menjadi min 180 itu akan berkurang. Min 90 Joule. Ya, jadi berkurang. Maka jawabannya yang A. Ya. Nah, kita lihat contoh nomor 3. Ini diambil soal UM-UGM tahun 2010. Sistem 3 muatan. Ada muatan 1, 2, dan Q3. Ini jaraknya 4 cm dan 2 cm. Muatan satunya plus 16 kali 10. Muatan satunya plus 16 kali 10 pangkat min 9 kolom. Muatan duanya min 9 kali 10 pangkat min 8 kolom. Diketahui bahwa muatan Q2 dalam keadaan setimbang. Tenaga potensial elektrostatik muatan Q3 dalam satuan min 10 Joule adalah berapa? Begitu ya. Baiklah, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, muatan Q2 dalam keadaan setimbang. Ya, muatan 1 positif, muatan 2 negatif. Berarti terjadi gaya tarik menarik antara muatan 1 dan 2. Berarti yang bekerja pada muatan 2 ke sebelah kiri. Nah, supaya setimbang pada muatan Q2, berarti harus ada muatan lain yang arahnya berlawanan. Tentu dengan Q3, F23. Nah, berarti kalau begitu muatan 2 dan muatan 3 terjadi gaya tarik-menarik. Nah, karena muatan 2 negatif, berarti muatan 3 adalah positif. Supaya setimbang, maka gayanya harus sama. F12 sama dengan F23. Masukkan ke rumus gaya kolom ya. Nah, lalu dicoret yang samanya, yaitu K dan Q2. Nah, jadi tinggal Q1 per R12 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Nah, dimasukkan angkanya. Oke, yang satu jaraknya 4 cm, yang satu lagi jaraknya 2 cm. Oke, maka akan diperoleh Q3-nya 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ditanya energi potensial elektrostatik pada muatan Q3. Cari dulu antara 3 dan 1. Nah, berarti kan K, Q3, Q1 per jarak 31. Dimasukkan angkanya. Ini kan berarti jaraknya 6 cm ya. Dari muatan 1 ke muatan 3. Oke, diperoleh 96 10 pangkat min 7 Joule. Kemudian muatan 3 dan 2. Energi potensialnya. Nah, K, Q3, Q2 per R3 kuadrat. Jaraknya 2 cm, yang ini muatannya min 9, muatan 2-nya kan, kali 10 pangkat min 9. Maka diperoleh min 162 kali 10 pangkat min 7 Joule. Maka energi potensial pada muatan 3, EP3 adalah EP31 ditambah EP32. Tinggal dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah min 66 kali 10 pangkat min 7 Joule. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, berikutnya kita masuk ke hukum kekekalan energi. Nah, kita mengenal energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik, ya. Nah, cuman sekarang energi potensialnya di sini energi potensial listrik, ya. Nah, jadi contohnya kalau ini muatan 1, muatan 2, gitu kan. Mula-mula jaraknya R1, kemudian saling menjauh, misalnya jaraknya jadi R2, maka tentu energi pada kondisi 1 dengan energi pada kondisi 2 totalnya sama, begitu ya. Nah, ini rumus energi potensialnya kaki Q per R1. Ya, kalau EP2 berarti kaki Q per R2. Kalau energi kinetik kan rumusnya setengah MP kuadrat, ya. Oke, baiklah kita lihat contoh soal nomor 4. Nah, ini ya. Ini soal UMPTN tahun 96. Nah, 2 buah elektron diketahui muatannya 1,6 10 pangkat min 19 kolom dan masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg
dilepaskan dari keadaan diam pada saat keduanya berjarak 2 kali 10 pangkat min 14 meter. Kecepatan elektron itu ketika berjarak 5 kali 10 pangkat min 14 meter adalah berapa kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, kita lihat kondisi awalnya. Ini muatan 1, muatan 2 jaraknya R1. Ya. Mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian terjadi tolak-menolak sehingga saling menjauh ya dengan jarak R2 dan masing-masing punya kecepatan adalah V. Ya, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. EP1 tambah EK1, EP2 tambah EK2. Oke. Nah, EK1-nya mula-mula sama dengan 0 karena diam dua-duanya. Ya. Nah, kemudian bisa dituliskan EP1 min EP2, EK2. Nah, EP1 K-Q1, Q2 per R1 ya, atau R awal. Nah, kemudian EP2-nya K-Q1, Q2 per R akhir atau R2. EK-nya adalah setengah MP kuadrat. Nah, karena dua-duanya saling bergerak, yang satu ke kiri, satu ke kanan, maka berarti dijumlahkan jadi 2. Ya, 2 kali setengah MP kuadrat. Oke, selanjutnya ini dicoret, 2-nya V kuadrat sama dengan K Q1 per M kali 1 per R awal dikurangi 1 per R akhir ya. Atau bisa ditulis begini V-nya. K kali Q1 Q2 per M, 1 per R1 dikurangi 1 per R2. Oke. Nah, muatannya sama yaitu elektron, kita sebut saja E Q1 Q2-nya. Jadi seperti ini. Ya. Diganti menjadi E kuadrat Q1 kali Q2-nya. Atau E-nya bisa dikeluarkan. Kemudian dimasukkan nilainya. Nah, ini ya. Ini E-nya, muatannya. Ini adalah K-nya. Ini massa elektron. Ya. Oke, ini adalah jarak posisi akhir. Ini posisi awal. Ini dikalikan ya. Oke, maka diperoleh hasilnya adalah 0,87 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi jawabannya yang E. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensial listrik, biasa dilambangkan dengan huruf Pi. Oke. Nah, potensial listrik definisikan sebagai energi potensial persatuan muatan listrik. Dengan menggunakan definisi energi potensial sebelumnya, maka definisi potensial listrik bisa dituliskan menjadi begini ya. Nah, ini kan beda potensial itu sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Min usahanya ya, negatif W-nya sama dengan delta EP, tadi kan dibagi dengan Q. Atau dengan kata lain bisa dituliskan bahwa V itu adalah EP dibagi dengan Q. Ya. Nah, Q kecilnya dicoret, maka rumus EP adalah Kq per R. Nah, itu yang berasal dari satu muatan. Bagaimana kalau muatannya banyak? Tinggal dijumlahkan secara aljabar. Begini ya. Jadi tidak punya arah kalau ini. Jumlahkan biasa saja. Jadi kalau ada 2 ya jumlahkan 2, kalau 3 jumlahkan 3, kalau 4 jumlahkan 4, dan seterusnya. Baiklah, kita lihat contoh soalnya nomor 1. Ini soal UM-UGM tahun 2005. Nah, potensial listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik Q kecil sama dengan 10 volt. Lalu potensial listrik sejauh R besar dari muatan titik 5 Q sama dengan 20 volt. Nilai R-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. V itu kan kaki per R. Ini rumus dasarnya. Ya. Nah, kemudian V itu berarti sebanding dengan Q per R. K-nya kan sama. Ya. Sehingga bisa dituliskan begini. Nah, Q1 per Q2, Q1 sama dengan Q1 per Q2 kali R2 per R1. Kan dengan Q berbanding lurus, dengan R berbanding terbalik ya. Oke, tinggal dimasukkan. Tadi kan mula-mula 10 volt, sekarang jadi 20 volt. Muatannya mula-mula adalah Q kecil, sekarang jadi 5 Q. Jaraknya mula-mula 4 cm, sekarang jadi R besar. Q-nya dicoret. 5 kali 4 kan 20. Coret lagi, jadi R-nya tinggal 10. Ya, jadi 10 cm. Mudah kan? Soal UM-UGM juga. Nah, kemudian contoh soal nomor 2. Ini soal seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2005.
Ada 4 buah muatan, masing-masing 10 mikrokolom, 20 mikrokolom, min 30 mikrokolom, dan 40 mikrokolom. Ditempatkan pada titik sudut sebuah segi 4, panjang sisinya adalah 60 cm dan 80 cm. Potensial listrik pada titik tengah 4 persegi panjang tersebut adalah berapa? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Pertama, ini ada 4 persegi panjang. 80 cm kali 60 cm ya. Ini muatan ada pada tiap titik sudutnya. 4 buah muatan, maka potensialnya dijumlahkan seperti ini. K Q1 per R1 tambah Q2 per R2, Q3 per R3, Q4 per R4. Nah, oke, atau R-nya kan sama karena di pusat. Ya, R-nya bisa dikeluarkan, tinggal di dalam kurungnya Q-nya saja dijumlahkan. Oke, nah ini R-nya yang mana? Nah, tentu saja. Jadi kalau ini 80, ini 60, sisi miringnya kan 100. Berarti kalau terhadap pusat, ini 50 cm semuanya R-nya. Ya. Oke. Ya, tinggal kita masukkan. Nah, ini ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, R-nya 0,5 meter. Lalu Q-nya 10, 20, min 30, dan plus 40 mikro, 10 pangkat min 6. Akhirnya diperoleh nilai V adalah 720.000 volt atau 720 kilovolt. Contoh soal nomor 3, soal SNMPTN tahun 2010. Ya. 4 muatan, min 2 mikrokolom, 1 mikrokolom, min 1 mikrokolom, dan 1 mikrokolom terletak di sudut-sudut suatu bujur sangkar bersisi 0,2 meter. Bila diketahui epsilon 0 adalah permitivitas vakum, maka potensial listrik di titik tengah bujur sangkar tersebut adalah berapa mikrovolt. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita gambar dulu. Ini bujur sangkar, sisinya 0,2. Kemudian kita lihat, nah tentu sisi miringnya adalah 0,2 akar 2. Berarti R-nya ya, yang ini kan 0,2 akar 2, berarti ini ke sini R-nya adalah 0,1 akar 2 ya. Nah, jadi kita gunakan rumus V, K, R-nya sama bisa dikeluarkan lagi ya. Nah, K per R, Q1, Q2, Q3, Q4, karena ada 4 muatan. Tinggal dimasukkan. Nah, ya. K-nya diganti jadi 1/4 pi epsilon 0, karena jawabannya adalah epsilon 0 ya. Lalu R-nya 0,1 akar 2, dari sini ke sini. Nah, ini muatannya, min 2 plus 1, min 1 plus 1, mikro, 10 pangkat min 6. Ini berarti hasilnya adalah berapa? Min 1. Masukkan ke sini ya. Oke. Nah, jadi diperoleh 5 akar 2 per 4 pi epsilon 0 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini namanya mikro. Jadi mikrovolt. Nah, jadi hasilnya min 5 akar 2 per 4 pi epsilon 0 mikrovolt. Berarti jawabannya adalah yang B ya, min 5 akar 2 per 4 pi epsilon 0 mikrovolt. Kemudian soal nomor 4, ini soal UGM tahun 2003 ya. Ada 2 muatan min Q dan plus 2Q. Sejauh A terpisah ya. Titik A, nah titik A di sini ya, terletak di tengah-tengah garis penghubung kedua muatan tersebut, dan titik B di sini sejauh X dari muatan plus 2Q. Agar potensial listrik di A sama dengan potensial listrik di B, berapakah nilai X? Ya, oke. Jadi VA sama dengan VB. Nah, ketika di titik A, dia mendapat pengaruh dari muatan min Q dan plus 2Q, jaraknya A per 2. Jadi potensialnya bisa dituliskan begini. Nah, ini A per 2 kan jaraknya, muatannya min Q. Ini muatannya plus 2Q, jaraknya A per 2. Ketika di titik A. Nah, kalau di titik B, itu K min Q, jaraknya A plus X kan? X, ini A ke sini. Ya. Kemudian yang dari plus 2Q, jaraknya X, ya kan? Ini X. Oke, K-nya coret, Q-nya coret, bisa ya.
Oke, K-nya dulu yang dicoret. Jadi begini. Kemudian ini hasilnya jadi 2Q per A ya. Nah, kemudian Q-nya dicoret. Q-nya dicoret, maka diperoleh seperti ini kan. Kemudian ini jadi 2 min 2 per X. Ini kan jadi hasilnya 2 per A. Ini min 2 per X. Dari ini pindah ke kiri. Min 1 per A plus X. Ya. Ini jadi samakan penyebutnya. AX jadi 2X min 2A. Ini tetap. Lalu kali silang. Oke. Lalu pindah ruas ke sebelah kiri semua. Ya. Maka diperoleh 2X kuadrat plus AX min 2A kuadrat sama dengan 0. Difaktorkan. Tidak bisa, maka menggunakan rumus ABC. Ya. Oke, dimasukkan. Ya, jadi dalam bentuk persamaan kuadrat, sehingga kalau difaktorkan ini tidak bisa menggunakan rumus ABC. Ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal dimasukkan ya. Nah, ini B-nya adalah A. Nah, jadi min A plus minus A kuadrat min 4AC. Ini A-nya, ini C-nya, min 2A kuadrat. Ya, dibagi 2 kali A, 2A. Oke, diperoleh seperti ini. Min A per 4 plus minus A per 4 akar 17. Ini adalah min 0,25A plus minus. Nah, akar 17 per 4 itu 1,03A hasilnya. Nah, maka yang mungkin atau yang memenuhi adalah yang nilainya plus. Ya. Jadi ini plus 1,03A. Jadi 0,25 negatif, ini tambah 1,03A sama dengan 0,78A. Maka jawabannya yang E. Kemudian nomor 5, soal SNMPTN tahun 2010. Potensial listrik di suatu titik yang berjarak R kecil dari muatan Q besar adalah 600 volt. Intensitas medan listrik di titik tersebut adalah 400 Newton per kolom. Ya, maksudnya ini medan listriknya. Tentukan muatan Q jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, nah kita lihat persamaannya. Ini rumus potensial listrik, ini rumus medan listrik, maka ada hubungan antara V dengan E, yaitu V sama dengan E kali R. Ya. Nah, dari situ kita masukkan V-nya 600, E-nya 400. Ya. Lalu kali R, maka diperoleh nilai R-nya 1,5 meter. Masukkan lagi ke rumus V, kaki per R. Nah, V-nya 600, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kali Q kecil dibagi 1,5. Maka diperoleh nilai Q-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 7 kolom. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya nomor 6. Ini soal SPMB tahun 2004. Pada setiap titik sudut sebuah segitiga sama sisi 2 akar 3 cm terdapat muatan positif Q kecil. Ya, kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga dengan K sebagai tetapan berturut-turut adalah berapa? Jadi, ya, kita lihat penyelesaiannya. Pertama untuk potensial listrik. Nah, ini ada segitiga sama sisi, ada muatan positif pada tiap titik sudutnya. Lalu kemudian sisinya 2 akar 3. Nah, jadi kalau dibagi 2 jadi akar 3 kan? Nah, dibagi 2 begini. Kemudian cari titik tengahnya. Nah, pertemuan ketiganya ini adalah pusat segitiganya. Oke. Nah, ini R-nya. Ini sudutnya kan 30 derajat ya. Dibagi 2 kan 60 derajat kalau segitiga sama sisi itu. Nah, kemudian hubungan R dengan akar 3 itu adalah kosinus. Jadi cos 30 derajat adalah akar 3 per R. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka akar 3-nya coret, berarti R-nya dapat 2. Ya. Kemudian V itu, karena ada 3, berarti kan kaki per R, kaki per R, kaki per R. Jadi 3 kaki per R. 3 kaki per R-nya 2. Jadi 3 kaki per 2 atau 3 per 2 kaki. Ya, untuk medan listriknya. Untuk medan listriknya, nah ini dari muatan atas.
Ini dari muatan sebelah kanan, ini dari muatan sebelah kiri. Nah, ini medan listriknya. Maka untuk menentukannya, pertama yang ke atas, ini kan yang samping kanan dan samping kiri, ini membentuk sudut 120 derajat. Diresultankan ke atas arahnya, lalu kemudian dikurangi yang ke bawah. Jadi bisa dituliskan begini. Ya, ini E kuadrat tambah E kuadrat tambah 2E cos 120 arahnya ke atas. Dikurangi yang ke bawah E. Gitu ya. Cos 120 kan setengah, min setengah ya. Jadi ini min E kuadrat, ini E kuadrat, jadi tinggal E kuadrat. Diakarkan jadi E, dikurangi E, sama dengan 0. Ya. Maka jawabannya 3/2 kaki dan 0. Ditanya pertama apa tadi? Kuat medannya 0 dan 3/2 kaki potensialnya. D jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke bola konduktor. Ya. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss bahwa flux sama dengan integral EdA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, kalau ini bola konduktor, kemudian EdA-nya bisa diganti jadi E kali 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Ya. Nah, kemudian untuk potensialnya, ya perubahan potensial sama dengan integral EdR, begitu ya. Nah, ketika berada di dalam bola, ini permukaan Gauss-nya tidak ada muatan, berarti Q-nya 0, maka E-nya juga 0. Kalau E-nya 0, berarti delta V-nya itu sama dengan 0, berarti V-nya sama di setiap titik. Maka di dalam bola, nah itu sama di setiap titiknya sampai di permukaan bola. Gitu ya. Nah, tapi kalau di luar bola nanti beda lagi karena ada Q-nya. Ya. Maka E-nya ada, berarti delta V-nya ada. Maka dirumuskanlah seperti ini medan listriknya dan potensial listriknya. Jadi kalau di dalam bola medan listriknya 0, potensialnya kaki per R. Nah, kemudian pada permukaan bola, tepat di permukaan, E-nya kaki per R besar kuadrat, P-nya kaki per R besar. Lalu E-nya di luar bola, kaki per R kecil kuadrat, P-nya kaki per R. Ya. Nah, kalau dibuatkan grafiknya jadi seperti ini. Ini untuk medan listrik, di dalam bola itu E-nya 0, lalu kemudian nanti di sini kaki per R kuadrat. Maka berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau potensial listriknya, karena E-nya 0, delta V-nya 0, tidak ada perubahan V, berarti tetap di sini kaki per R, baru ini kaki per R kecil. Ya, berbanding terbalik dengan R. Nah, kita lihat contohnya soal UN tahun 2014. Ya, bola konduktor, muatannya 4 mikro, jari-jarinya 10. Manakah pernyataan tentang potensial listrik pada bola tersebut? Nah, kalau di dalam bola potensialnya sama sampai di permukaan bola. Maka PA sama dengan PB, tapi kalau PC lebih kecil. Ya, oke. Jadi penyelesaiannya di dalam bola PA sama dengan kaki per R. Di permukaan bola kaki per R besar juga. Nah, sedangkan di titik C, R-nya lebih besar dari R besar, maka PC-nya kaki per R kecil. Ya, maka berarti kesimpulannya PA itu sama dengan PB, tapi lebih besar daripada PC. Maka jawaban yang benar adalah yang C, jelas. Contoh soal nomor 2. Nah, bola logam berongga, berarti ini bola konduktor, jari-jarinya 4 cm, muatannya 1,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Potensial di titik P yang berjarak 6 cm dari pusat bola. Nah, berarti ini R kecil karena lebih besar dari jari-jari, ya kan? Maka kita gunakan persamaannya V sama dengan kaki per R kecil. Tinggal dimasukkan ya. Nah, R-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, diperolehlah hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 8 volt. Contoh nomor 3. Nah, sama nih, bola konduktor. Berongga, jari-jarinya R besar. Pada kulitnya diberi muatan listrik, ya hanya di kulitnya saja. Potensial listrik pada jarak 1/4 R, berarti di dalam bola. Ya, itu adalah P1. Pada jarak setengah R dari pusat bola, ya berarti ada di dalam bola juga.
potensialnya adalah P2. Maka hubungan P1 dan P2 yang benar adalah, nah tadi sudah saya katakan, R1-nya seperempat R dan R2-nya setengah R ada di dalam bola. Berarti V-nya sama. Ya kan? Kaki per R, kaki per R. Ya, kesimpulannya P1 sama dengan P2. Kemudian yang nomor 4, bola konduktor juga yang ditanya adalah di titik Q potensialnya. Berarti di luar bola. Kalau di luar rumusnya adalah kaki per R kecil. Tinggal dimasukkan K-nya 9, 10 pangkat 9. Muatannya adalah 7 mikrokolom, 7 kali 10 pangkat 6. Dan R-nya 9 cm. Berarti kan kalau hitungnya dari pusat bola. Diperoleh 7 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, berikutnya silahkan dikerjakan latihan soalnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, semakin banyak kita membagikan ilmu kepada teman yang lain, share saja, silahkan. Insya Allah bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.